Oke. Ya, sebelum kita ke Bapak Semri, Kak Sofi bisa jelaskan ayat 14 ayat 6 untuk tambahan, Kak. Jalan kebenaran itu seperti apa? Jalan lurus itu seperti apa? Kebenaran dan hidup itu seperti apa? Silakan, Kak, waktunya, Kak. Ya, jadi kalau kita bicara jalan ya, Yesus sebagai jalan, itu artinya bahwa sebelum kedatangan Yesus, kita semua itu tidak mempunyai akses untuk bisa diselamatkan. Artinya jalan ke surga itu sudah tertutup. Ya, kalau di dalam Quran dengan jelas dikatakan surah Maryam ayat 71, tidaklah ditetapkan ya bagi kamu semua kecuali mendatangi neraka. Artinya itu sudah satu ketetapan. Nah, itu satu kabar buruk bagi kita sebenarnya. Makanya di dalam Alkitab itu ada yang namanya Injil atau kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Ya, apa kabar buruknya? Ya, kabar terburuk yang bisa kita terima adalah kematian. Tetapi yang lebih buruk daripada itu adalah terputusnya akses kita ke surga. Jalannya itu sudah ditutup. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Kita sudah mengalami kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Ini kabar buruk. Ya, karena itu ketika saya tanya kepada Muslim, kalian semua tahu nggak sih arti kata Injil? Ya, mereka mengatakan Injil itu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Surah 19 ayat 30. Nah, ini pengertian yang keliru karena Injil itu adalah kabar baik. Mengapa ada kabar baik? Kita tanya aja sama Muslim, kenapa menurutmu Injil itu artinya kabar baik? Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya kita itu oleh karena dosa Adam, kita seluruh manusia itu Roma 5 ayat 12 sampai 21. Karena dosa satu orang, ya, maka masuk ke dalam dunia kita semua manusia berdosa dan kematian itu menjalar kepada kita. Dan bukan hanya itu, selepas kita mati kita terpisah dari Tuhan. That's the bad news. Itu kabar buruk. Makanya Tuhan kita mengharapkan Injil. Ya, Roma 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan Injil atau kabar baik itu sudah diberitakan sejak zaman nabi-nabi. Abraham sudah menerima Injil, kata Alkitab kita. Karena Injil itu bukan kitab, melainkan seorang pribadi bahwa suatu saat Tuhan menjanjikan akan ada satu orang penebus yang akan datang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Ini kabar baiknya. This is the good news. Itulah sebabnya Mikana, saya, dan teman-teman Kristen lainnya berusaha untuk menyebarkan kabar baik ini. Hey Muslims, do you know that we have the good news? Kamu tahu bahwa kita tidak harus melewati sirotol atau mendatangi atau cuma numpang lewat. Enggak, kita tidak, Maryam 71 itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kabar baik itu. Bukankah begitu, teman-teman? Nah, itu Amin. jalan. Maksud saya, Kedua, ya, maksud saya, Kak, ya, Mikana. Ya, benar sekali, Kak. Kalau jalan kebenaran dan hidup itu memang hanya dalam Tuhan Yesus, ya. Dan itu sudah jelas Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menyatakan seperti itu. Ya, yang kedua saya mau tegaskan kebenaran. Ada banyak orang Muslim ketika saya tanya, kamu bicara kebenaran, apa sih kebenaran itu? Mereka nggak ngerti loh apa itu kebenaran. Coba kamu tanya ke Muslim, apa itu kebenaran? Mereka akan bingung menjawabnya. Kebenaran itu simple, artinya orisinil, asli. Itu namanya kebenaran. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa dia itulah satu-satunya yang asli, juru selamat sejati yang turun dari surga. Nabi-nabi yang sebelum dia itu perampok dan pencuri palsu. Dan nabi-nabi yang datang setelah dia itu adalah nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Bukankah begitu, teman-teman? Yes. Kebenaran itu cuma satu, yang orisinil aslinya tuh cuma Yesus, yang lain itu palsu, teman-teman. KW. Ya, itu namanya kebenaran original.
Nah, itulah artinya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Ya. Nah, Ya, saya benar rasa sekali. itu sudah dengan jelas Yohanes 14 ayat 6 adalah tentang Yesus, ya. Amin, amin. Amin. Benar sekali ya, seperti kata Sofi, itu sudah sangat jelas penjelasannya bahwa di situ adalah Yesus sendirilah jalan yang lurus itu, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang yang datang ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, selamat malam Bapak Semri Sem. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai yang kita angkat tema pada malam hari ini? Silakan. Ya, selamat malam, Bu. Saya ini dari asal Suram, NTT. dan Saya tinggalnya di Kalimantan Barat, Bu. Oh, mantap, Pak. Iya, oke. Silakan langsung ke tanggapan saja. Saya ingin menjelaskan tentang Injil. Injil dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jika ada yang mengatakan bahwa dia mau bahas tentang isi Alkitab, itu harus sebagai pertanyaan buat dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau tidak. Karena dalam Perjanjian Lama menceritakan bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Dan dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Tuhan sudah datang dan akan kembali. Dari situ, siapa saja yang percaya kepada Rom ini, Yesus, yang jelasnya Yesus Tuhan. Dia harus meyakini bahwa Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Karena dalam Perjanjian Lama semua nabi terdahulu menjelaskan bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Dan dalam semua isi Perjanjian Lama itu terwujud dalam isi Perjanjian Baru, yaitu Tuhan sudah datang dan akan kembali. Sudah naik ke surga dan nanti datang lagi, begitu. Ya. Iya, benar, Pak. Itu penjelasan dalam Injil. Betul. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi kita bahas tentang bahwa ada seorang dia mengatakan bahwa yang berkata bahwa aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, datang kepada Bapa jika ia tidak melalui aku. Yang orang tua tersebut yang dia mengklaim bahwa itu diri dia yang mengatakan seperti itu harus dengan bukti jelas. Apa buktinya dia bahwa dia mengatakan seperti itu? Apa buktinya dia? Apakah dia dapat dalam Injil kah atau mengatakan seperti itu, atau dapat dalam hal apa gitu. Jadi apa yang kita mengklaim harus ada buktinya, bukti jelas. Begitu penjelasan saya, Bu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Bapak Semri. Yes, that's right. Saya tambahin sedikit. Oke. Kak, makasih. Boleh Kakak Sofi tambahkan? Terima kasih Kak. Silakan Kak. Ya, jadi tadi di chat ada yang ngomong begini.
Kok sebelum Yesus katanya palsu katanya. Yesus Yohanes 10 mengatakan yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti Musa nabi palsu dong. Nah, ini kesalahan teman-teman, ya. Jadi dikatakan 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12 dengan jelas mengatakan apa? Nabi-nabi itu bukanlah jalan kebenaran. Ya, benar nggak Mikana? Nabi-nabi itu menunjukkan jalan. Mereka menubuatkan tentang datangnya Sang Goel atau keselamatan. Ya, Anda baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Para nabi itu ya digunakan Allah untuk menunjukkan nanti loh akan datang Sang Goel, Sang Juru Selamat. Akan datang seorang Mesias, seorang penebus yang akan menghapus dosa. Ya, jadi mereka bukanlah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Maka Yesus mengatakan apa? Yang datang yang ngaku-ngaku sebelum aku, ya, yang kalau dia mengatakan aku nih jalannya, aku ini juru selamat, ya, aku nih Mesias, itu palsu. Ya. Jadi para nabi itu tidak pernah mengaku dia jalan. Musa nggak pernah mengaku dia adalah jalan keselamatan. Dia menunjukkan bahwa dia tipologi daripada Sang Mesias. Daud tidak pernah menunjukkan bahwa dia jalan kebenaran. Makanya imannya orang Kristen itu tidak bertumbuh pada Salomo, pada Daud, pada Yosua, pada Samuel, pada Yeremia, Yesaya. Gak pernah. Makanya kalau ada orang muslim yang mengatakan kenapa nggak ikuti Salomo, istrinya 1000 loh. Batu penjuru kita bukan Salomo, batu penjuru kita Yesus Kristus. Jadi para nabi itu menunjuk kepada Yesus. Ya, jalan kebenaran itu tidak pernah para nabi. Ya, hanya Sang Goel atau Sang Juru Selamat. Begitu juga yang datang sesudah Yesus, yang mengaku kalau ikut aku bisa selamat, itu palsu semua. Para rasul Matius, Markus, Paulus itu tidak pernah mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Mereka menyaksikan ini loh yang dinubuatkan Musa, ini loh yang dinubuatkan para nabi itu sudah datang. Itu kesaksian mereka. Ya, jadi teman-teman harus jelas di sini ya. Ya, saya rasa itu ya, Mikana ya. Benar sekali kakakku sayang ya. Nabi besar seperti Musa pun tidak berani loh mengklaim bahwa dia jalan kebenaran, jalan yang lurus, kebenaran dan hidup. Ya, justru dia menubuatkan bahwa si jalan yang lurus itu, si kebenaran sejati itu, si kehidupan kekal itu akan datang ya. Jadi jangan ngadi-ngadi ya kalian semua atau kakek-kakek itu ya. Karena saya rasa itu adalah kesombongan ya. Saya aja ini, bagaimana ya, kita ini hanyalah sampah ya. Mungkin kalian terlalu suci ya. Kalau saya sih sampah yang telah diambil Tuhan Yesus dari tong sampah, dan puji Tuhannya saya diberi kesempatan untuk berguna ya, untuk memberitakan siapa itu Yesus. Kemuliaanlah bagi Tuhan Yesus. Saya bisa memberitakan siapa itu Yesus, itu suatu kebahagiaan sejati buat saya ya, karena saya diberi kesempatan. Sebab saya ini hanyalah seorang pendosa ya, yang layak dihukum dan dibinasakan, tetapi oleh karena kasih karunia sehingga Tuhan Yesus mengangkat saya dari kutuk kematian kekal. Haleluya. Benar sekali, Bikana. Amin. Betul sekali. Iman kita. Karena begini loh, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, wow, mereka itu rasul-rasul yang sangat luar biasa. Hidup mereka itu hidup yang benar gitu, rela menderita untuk Kristus. Mereka tidak memberikan kesaksian. Benar nggak, Mikana? Mereka nggak pernah mengklaim mereka lah juru selamat itu atau kebenaran, tidak pernah. Ya, justru mereka semua memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu ya.